Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita selalu limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Etika Islam Universitas Garut, dan yang saya cintai seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Pendidikan Fisika. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 10 ingin melanjutkan materi pada pertemuan yang kemarin yang akan membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri. Silakan teman-teman untuk memahami juga memerhatikan pemaparan yang akan saya sampaikan ini. Langsung saja saya akan memulai presentasi ini. Di slide pertama, di sini saya sertakan pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama di sini ada definisi, dan yang kedua bagian diri sendiri, dan yang selanjutnya manfaat, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Insya Allah ketiga ini akan saya paparkan. Nah, menginjak pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi tentang akhlak. Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai moral, tabiat, perangai, budi, adab, sifat semula jadi, maruah, watak, amalan agama atau rupa batin seseorang. Nah, kita garis bawahi amalan agama atau rupa batin seseorang. Nah, secara tidak langsung dari definisi ini kita bisa tarik kesimpulannya, yang namanya akhlak itu adalah sesuatu yang munculnya terhadap diri sendiri dan spontan seperti itu. Rupa batin seseorang. Jadi sudah di sini sudah saya gambarkan tentang akhlak, digambarkan oleh sebuah pohon ya. Di sini ada pohon. Di sini juga ada akidah, ibadah asas, ibadah sunat, dan juga akhlak. Nah, akhlak kita ini pada pembahasan kita ya, akhlak ini tempatnya itu di atas. Pertama kita ke akidah dulu. Nah, akidah di dalam gambar pohon ini diibaratkan sebagai akar. Kenapa? Karena akidah itu merupakan sangat penting dalam beragama. Soalnya dengan kita berakidah atau bertauhid, mengesahkan Allah, meyakini bahwasannya Allah itu ada dan Allah itu satu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar lagi batang. Nah, batang di pohon ini diibaratkan sebagai ibadah asas. Ya, kalau menurut kita ibadah fardu. Kenapa hal itu? Karena ibadah fardu itu sama pentingnya. Setelah kita bertauhid, mengesahkan Allah, maka kita mengamalkan atau beribadah kepadanya. Selanjutnya di sini ada ibadah sunat. Di gambar ini ibadah sunat ini diibaratkan sebagai ranting daun ya, seperti ini bisa dilihat. Kenapa? Karena ibadah sunat itu sebagai perlengkap dari ibadah fardu. Seperti halnya pohon, jikalau hanya ada akar,
hanya ada batang, tidak akan sempurna. Nah, oleh sebab itu kita sempurnakan ibadah fardu kita dengan melengkapinya dengan ibadah sunat. Dan yang terakhir ini merupakan pembahasan yang kita bahas, yaitu akhlak. Nah, di dalam gambar pohon ini, akhlak itu diibaratkan sebagai buah. Kenapa seperti itu? Karena akhlak merupakan hasil dari iman seseorang, seperti itu. Jadi setelah kita iman Islam itu bakal mendapatkan buahnya, yaitu akhlak. Seperti halnya ini pohon, setelah berakar, setelah berbatang, setelah beranting, berdaun, dan hasilnya ini buah. Oleh sebab itu kenapa akhlak diibaratkan sebagai buah? Karena di dalam Islam juga akhlak itu hasil dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Selanjutnya di sini saya sertakan pengertian menurut bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, yang namanya akhlak itu diambil dari kata khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Hampir sama ya dengan yang di atas, cuma ini menurut bahasa Arab, kalau ini menurut definisi secara istilah. Tapi maksud-maksudnya itu sama. Di sini juga saya sertakan tentang definisi ilmu akhlak. Ilmu akhlak menurut Profesor Umar Al-Taumi Al-Syaibani. Nah, menurutnya ilmu akhlak itu ilmu yang mengkaji tentang hakikat perbuatan berakhlak, sifat kebaikan, kejahatan, kebenaran, kewajiban, kebahagiaan, hukum, dan tanggung jawab akhlak, motif kelakuan dan asas, teori, gagasan, dan akhlak. Nah, dapat kita tarik kesimpulannya dari definisi yang didefinisikan oleh Prof. Umar, bahwasannya yang namanya ilmu akhlak itu merupakan hakikat perbuatan berakhlak. Seperti halnya kita kasih contoh perbuatan yang berakhlak. Contoh kecilnya, kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan perbuatan berakhlak. Seperti itu. Oleh sebab itu, antara akhlak dan ilmu akhlak kita harus bisa menguasainya, karena kedua-keduanya itu hal yang penting kita kuasai. Seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini saya sudah sertakan dalil-dalil keutamaan akhlak karena supaya menarik juga ya, menarik semua kalangan ya tentang akhlak. Yang pertama, akhlak merupakan penyempurna keimanan. Nah, penyempurna keimanan. Kita kembali lagi kepada pohon, ya, kepada pohon. Tadi pohon itu diibaratkan, akhlak itu di pohon diibaratkan sebagai buah. Nah, dari dalil ini sudah pasti yang namanya akhlak itu adalah penyempurna keimanan, seperti halnya pohon penyempurna dari pohon. Akhlak juga penyempurna dari keimanan. Nyambung dengan yang tadi. Stigma ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW bahwasannya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Sudah jelas ya bahwasannya muslim yang paling sempurna keimanannya adalah paling baik akhlaknya, seperti halnya tadi pohon. Kalau kita ingin membuat dalil, sesempurnanya pohon adalah pohon itu yang berbuah. Seperti itu. Begitu juga orang yang paling sempurna, mukmin yang paling sempurna adalah orang yang berakhlak. Seperti itu. Dan yang selanjutnya itu merupakan pemberat timbangan. Di samping akhlak itu sebagai penyempurna keimanan, akhlak juga sebagai timbangan pada hari kiamat. Jadi nanti di akhirat kita itu akan ditimbang amal kita, amal baik dan buruk. Jikalau amal baik kita lebih banyak, maka otomatis kita akan menghasilkan surga. Tapi kalau
amal yang kita peroleh banyaknya yang tidak baik atau jelek, maka yang akan kita peroleh adalah neraka. Seperti itu. Hal seperti ini diperkuat oleh sabda Nabi ya, tidak ada sesuatu yang dapat memberatkan timbangan kebaikan seseorang mukmin pada hari kiamat selain kebaikan akhlaknya. Jadi mari kita bersama-sama mempunyai akhlak, mengamalkan akhlak di dalam kehidupan sehari-hari, karena begitu pentingnya yang namanya akhlak ini. Di samping sebagai penyempurna keimanan, juga sebagai pemberat timbangan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, akhlak juga itu merupakan penghantar ke surga. Di samping sebagai penyempurna keimanan, di samping sebagai pemberat timbangan, akhlak juga penghantar ke surga. Stigma ini juga diperkuat oleh sabda Nabi, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi takwa itu menjauhi larangannya dan menjalankan atau melaksanakan perintahnya. Sudah jelas ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Mari kita bersama-sama mengamalkan, mempunyai akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya bagian yang kedua, yaitu tentang beberapa akhlak terhadap diri sendiri. Nah, di sini ada poin besarnya, ada dua, masing-masing mempunyai poin ke bawah. Yang pertama itu akhlak terhadap jasadiah atau fisik jasmani. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makan dan minumnya, menjaga kesehatan, berbusana yang islami. Yang kedua, berakhlak terhadap nafsiyah, jiwa dan akal. Poin-poinnya menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dalam kehidupan, bertaubat, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, bermuraqabah, bermuhasabah, dan yang terakhir itu adalah mujadalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai poin-poin yang sudah saya tadi bacakan. Nah, di slide ini mengenai akhlak terhadap jasadiah, fisik, jasmani. Di akhlak terhadap jasadiah ada beberapa poin, ada 4 ya. Yang pertama, senantiasa menjaga kebersihan. Nah, Islam menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Seorang muslim harus bersih, suci badan, pakaian, dan tempat, terutama saat akan melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah. Di samping suci dari kotoran, suci dari hadas, juga bersih pakaian dan badannya. Menjaga kebersihan badan, tubuh, seperti mandi, menggosok gigi, mengganti baju yang teratur, dan lain-lain, juga merupakan salah satu akhlak Islam. Jadi menjaga kebersihan di dalam Islam itu sangat penting. Begitu pentingnya, banyak dalil-dalil yang menjelaskan bukan hanya penting tetapi wajib. Seperti itu, wajib dalam hal beribadah. Dengan kita suci, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah. Tetapi kalau kita tidak suci, mempunyai hadas, maka tidak akan diterima oleh Allah. Nah, di samping ada dalil anadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, ada juga dalil yang menjelaskan tentang kebersihan, bahwasannya bunyal Islamu ala nadofah. Dibangunnya Islam itu dari pondasi kebersihan. Begitu pentingnya yang namanya kebersihan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menjaga kebersihan. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwasannya dengan kita senantiasa menjaga kebersihan merupakan akhlak Islam. Ini yang harus kita garis bawahi. Dengan kita senantiasa menjaga kebersihan, baik itu tubuh dengan mandi, menggosok gigi, mengganti baju, dan lain sebagainya, maka kita spontan mempunyai akhlak Islam. Seperti itu. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan.
Poin yang selanjutnya, poin yang kedua, yaitu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bagi seorang muslim adalah wajib dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah, sekaligus melaksanakan amanahnya darinya. Olahraga atau latihan jasmani sangat penting dalam menjaga kesehatan jasmani. Olahraga yang teratur juga merupakan salah satu dari akhlak Islam. Nih, dengan kita menjaga kesehatan, otomatis tubuh kita akan sehat. Salah satunya kita menjaga kesehatan yaitu banyak-banyak berolahraga. Tapi tidak hanya itu, seperti makan makanan buah, makanan yang bervitamin dan lain sebagainya, itu juga salah satu cara kita menjaga kesehatan. Ini ya yang harus kita garis bawahi, bahwasanya dengan kita menjaga kesehatan, yaitu salah satunya dengan olahraga, maka olahraga itu merupakan akhlak Islam. Mengapa? Karena dengan kita sehat, maka ibadah kita juga akan lancar, tidak ada gangguan. Seperti itu. Poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu menjaga makan dan minumannya. Makan dan minum merupakan kebutuhan vital bagi jasmani tubuh manusia. Jika tidak makan dan minum dalam keadaan tertentu yang normal, maka manusia akan mati. Sebaiknya sepertiga dari perut untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya untuk udara. Allah berfirman yang artinya, maka makanlah yang halal lagi yang baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Jadi dari poin ini, begitu pentingnya kita menjaga makanan dan minuman. Yang harus garis bawahi itu adalah kita ketika makan dan minum itu harus dari rezeki yang halal. Ini sudah ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 114, begitu pentingnya kita menjaga makanan dan minum dengan halal. Nah, di sini juga diatur kalau kita ingin tubuh kita sehat, kuat dan lain sebagainya, maka jangan sampai perut kita itu terisi semuanya oleh makanan. Ini sudah diatur di dalam dalil bahwasannya kita harus menyeimbangkan antara makan dan minum dan udara. Sepertiga perut kita harus diisi dengan makanan, sepertiga perut kita diisi minuman, dan sepertiga juga diisi dengan udara. Jangan sampai semua perut kita diisi dengan semua makanan, tetapi harus diseimbangkan makan, minum, dan udara. Seperti itu. Poin terakhir yaitu berbusana yang islami. Setiap manusia, baik itu perempuan dan wanita, mempunyai bagian-bagian anggota tubuh yang harus ditutupi. Nah, di dalam Islam sangat penting sekali, bahkan wajib menutup aurat. Seperti halnya dalam sholat. Jikalau kita tidak menutup aurat, maka sholat yang kita lakukan tidak akan sah. Karena merupakan syarat, salah satu syarat sahnya sholat itu yaitu menutup aurat. Berbusana yang islami. Dengan kita berbusana yang islami, maka ini juga termasuk pada akhlak Islam. Seperti itu. Jikalau hal ini tidak sesuai pemikiran kita, maka tidak mentitik beratkan pada busana yang islami, tetapi yang terpenting pakaian yang menutupi aurat kita, pakaian yang suci dan halal, itu yang terpenting. Oke, itu yang terakhir. Untuk selanjutnya